Kitab Bilangan pasal 31, pembalasan terhadap orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel terhadap orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian dan melakukan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Lalu dari kaum-kaum Israel diserahkan 1.000 orang dari setiap suku. Semuanya 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinhas anak Imam Eleazar yang membawa perlengkapan tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi bunyi peringatan. Kemudian mereka berperang melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan membunuh semua laki-laki. Selain orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh Raja Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam bin Beor dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, serta menjara segala hewan, ternak, dan seluruh kekayaan. Semua kota kediaman serta segala perkemahan mereka dibakar. Mereka mengambil seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan, serta membawa tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa, Imam Eleazar, dan umat Israel ke perkemahan di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Musa, Imam Eleazar, dan semua pemimpin umat itu pun pergi menyongsong mereka sampai keluar perkemahan. Lalu marahlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan, dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu biarkan semua perempuan ini hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi penyebab orang Israel berlaku tidak setia terhadap Tuhan dalam peristiwa Peor, sehingga tulah menimpa umat Tuhan? Sekarang bunuhlah semua anak laki-laki yang masih kecil. Semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh juga. Tetapi semua anak perempuan yang masih kecil, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, harus kamu biarkan hidup bagimu. Kamu sekalian berkemahlah selama 7 hari di luar perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh seseorang atau yang menyentuh orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari ketiga dan ketujuh, baik kamu maupun tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit, setiap barang yang dibuat dari bulu kambing, dan setiap barang kayu harus disucikan." Lalu Imam Eleazar berkata kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas, perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu masukkan ke dalam api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu harus juga disucikan dengan air penahiran. Dan segala yang tidak tahan api harus kamu celupkan dalam air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh, supaya kamu tahir. Dan kemudian kamu boleh masuk ke perkemahan." Aturan tentang jarahan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau, Imam Eleazar, dan kepala-kepala kaum keluarga umat, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, baik manusia maupun hewan. Lalu, kamu harus membagi rampasan itu menjadi 2 bagian untuk pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan untuk segenap umat. Dari para prajurit yang keluar bertempur itu, engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan, 1 dari setiap 500 manusia, lembu, keledai, maupun kambing domba. Engkau harus mengambilnya dari bagian yang setengah itu yang telah mereka peroleh, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari bagian yang setengah lagi untuk orang Israel, engkau harus mengambil 1 dari setiap 50 manusia, lembu, keledai, kambing domba, maupun segala hewan lain, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci Tuhan." Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Adapun rampasan selebihnya dari jarahan yang diambil tentara itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba, 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai, serta perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Bagian yang setengah untuk orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba, sehingga upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu 675 ekor, lembu 36.000 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 72 ekor, keledai 30.500 ekor, sehingga upeti bagi Tuhan 61 ekor, dan manusia 16.000 orang, sehingga upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bagian yang setengah untuk orang Israel dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Bagian yang setengah untuk umat itu kambing domba 337.500 ekor, lembu 36.000 ekor, keledai 30.500 ekor, dan manusia 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari bagian yang setengah untuk orang Israel itu satu dari setiap 50, baik manusia maupun hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang bertugas di kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, para pemimpin tentara itu mendekat kepada Musa dan berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan tak seorang pun dari mereka yang terlewati. Sebab itu kami membawa kepada Tuhan persembahan yang kami masing-masing peroleh berupa barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kalung untuk mengadakan pendamaian bagi diri kami di hadapan Tuhan." Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari mereka, semuanya barang-barang kerajinan. Mereka lalu membawa kepada Tuhan segala emas persembahan khusus dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, beratnya 16.750 shikal. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan demi orang Israel di hadapan Tuhan. Kitab Bilangan pasal 32, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Bani Ruben dan Bani Gad memiliki banyak ternak, tak terbilang banyaknya. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tepat untuk peternakan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben datang kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat, serta berkata, "Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Tepat untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini punya ternak." Kata mereka lagi, "Jika kami mendapat kemurahan hatimu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini menjadi milik kami. Janganlah menyuruh kami pindah ke seberang sungai Yordan." Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, "Bagaimana mungkin saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak mengecutkan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga yang dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk mengamati negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, mengamati negeri dan mengecutkan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Murka Tuhan pun menyala-nyala pada waktu itu, dan ia bersumpah, 'Sesungguhnya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun, sebab mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Lihatlah, ganti bapa-bapamu, kawanan orang-orang berdosa itu. Kamu bangkit untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, kamu akan dibiarkannya lebih lama lagi di padang gurun, dan kamu akan mendatangkan kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Kemudian mereka mendekat kepadanya dan berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan bersegera berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempat mereka. Sementara itu anak-anak kecil kami akan tinggal dalam kota-kota berkubu, terlindung dari penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan saja, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Lalu Musa berkata kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan masing-masing kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan lakukanlah apa yang telah kamu ucapkan. Kata Bani Gad dan Bani Ruben kepada Musa, hamba-hambamu ini akan melakukan seperti yang diperintahkan tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini, semua yang bersenjata untuk berperang, akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur seperti yang dikatakan tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada para kepala kaum keluarga dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben, semua yang bersenjata untuk berperang, telah menyeberangi sungai Yordan bersama kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama kamu, maka mereka harus menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tanah milik pusaka kami tetaplah di seberang sini sungai Yordan. Lalu kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan setengah suku Manasye bin Yusuf diberikanlah oleh Musa kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, baik negeri mereka maupun kota-kotanya di seluruh negeri itu, termasuk wilayah-wilayah di sekitar kota itu. Bani Gad pun membangun Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota berkubu dan tempat kandang-kandang kambing domba. Bani Ruben membangun Hesbon, Eleale, Kiryataim, juga Nebo, Baal-Meon, yang diganti namanya, serta Sibma. Mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang mereka bangun. Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead, merebutnya dan menghalau orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, yang kemudian tinggal di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri.
Kitab Bilangan pasal 33, tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, menurut pasukannya di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu, orang Israel berjalan keluar, dipimpin oleh tangan yang tinggi di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sibuk menguburkan semua anak sulung yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada ilah-ilah mereka. Orang Israel berangkat dari Ramses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal Zephon. Kemudian berkemah di seberang Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan melewati tengah laut menuju padang gurun. Setelah berjalan selama 3 hari di padang gurun Etam, mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrota Awa. Mereka berangkat dari Kibrota Awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har-Syafer. Mereka berangkat dari Har-Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Maserot. Mereka berangkat dari Maserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Hor-Gidgad. Mereka berangkat dari Hor-Gidgad dan berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin. Itulah Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Di situ ia meninggal pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tanggal 1 bulan ke-5. Harun berumur 123 tahun ketika ia meninggal di Gunung Hor. Kabar tentang kedatangan orang Israel itu didengar oleh Raja Negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan. Lalu mereka berangkat dari Gunung Hor dan berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat Iye Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari Iyim lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon di Blataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Perintah Tuhan tentang tanah Kanaan.
Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu dari hadapanmu dan menghancurkan segala batu berukir milik mereka. Kamu harus juga menghancurkan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan semua tempat pemujaan mereka. Kamu harus menduduki negeri itu dan tinggal di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Apa yang ditunjuk oleh undi baginya, itulah bagiannya. Kamu harus melakukan pembagian itu menurut suku nenek moyangmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu, dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancang untuk dilakukan terhadap mereka. Dalam Bilangan 31, Allah memerintahkan Israel untuk berperang melawan Midian sebagai hukuman atas dosa mereka dalam menggoda Israel untuk menyembah berhala dan berzina. Kemenangan Israel bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Ini mengingatkan kita bahwa peperangan rohani dalam kehidupan Kristen tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Kristus sendiri telah mengalahkan musuh terbesar kita, dosa dan maut, melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu kita harus hidup dalam kemenangan yang telah diberikan olehnya dengan menjauhi dosa dan tetap setia kepada Tuhan. Di Bilangan 32, suku Ruben dan Gad meminta untuk tinggal di tanah sebelah timur sungai Yordan, bukan di tanah perjanjian. Meskipun Musa awalnya menegur mereka karena terlihat enggan berperang bersama saudara-saudaranya, akhirnya mereka berjanji untuk tetap membantu dalam penaklukan tanah Kanaan sebelum kembali ke wilayah mereka. Ini mengajarkan kita bahwa berkat dari Tuhan tidak boleh membuat kita bersikap egois atau melupakan tanggung jawab kita kepada sesama. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk tidak hanya mengejar kenyamanan pribadi, tetapi untuk berjuang bersama dalam pelayanan dan misi kerajaan Allah. Bilangan 33 mencatat perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir hingga ke tepi tanah perjanjian. Setiap tempat yang disebutkan menunjukkan bagaimana Allah setia menuntun umatnya meskipun mereka seringkali memberontak. Ini menjadi gambaran perjalanan iman kita. Allah yang sama yang menuntun Israel juga menuntun kita hingga mencapai janji keselamatan dalam Kristus. Sebagaimana Israel dipanggil untuk mengusir penyembahan berhala dari tanah yang akan mereka masuki, kita juga dipanggil untuk menjauhkan segala hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Kesetiaan Allah dalam menuntun Israel memberikan keyakinan bagi kita bahwa Dia juga akan menyertai kita hingga akhirnya kita masuk dalam kepenuhan janjinya, yaitu kehidupan kekal bersamanya.